Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henda Mayora. Saya mahasiswi Universitas Eka Sakti, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas kuliah saya dengan Ibu Desi Gumanti, SPD MPDE, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Baiklah, masuk ke materi pertama, yaitu tentang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Indonesia. Perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Indonesia memiliki keterkaitan erat dalam menentukan kondisi perekonomian suatu negara. Perdagangan luar negeri mencakup transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya, yang meliputi perdagangan barang, jasa, dan transfer keuangan moneter. Sementara itu, neraca pembayaran Indonesia mencatat secara sistematis seluruh transaksi ekonomi internasional untuk suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun, 1 periode. Materi selanjutnya itu tentang pengaruh perdagangan luar negeri terhadap kesejahteraan penduduk. Meningkatnya ekspor dapat membuka peluang pertumbuhan ekonomi, menciptakan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan nasional negara. Dan membuka impor. Impor membuka akses ke berbagai barang dan jasa dari luar negeri, meningkatkan variasi konsumsi. Penduduk dapat menikmati produk yang lebih beragam dan berkualitas dengan harga yang macam-macam dari produk yang juga bermacam-macam di negara. Selanjutnya itu tentang kebijakan yang diterapkan perdagangan luar negeri atau promosi ekspor. Yang pertama yaitu insentif fiskal. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pajak atau pengurangan tarif pajak untuk produk ekspor. Jadi pemerintah harus mengurangi pajak atau pengurangan tarif jika barang yang diekspor oleh masyarakat. Yang selanjutnya itu fasilitas perdagangan. Pemerintah dapat memberikan fasilitas perdagangan seperti pemangkanan birokrasi, penyederhanaan prosedur ekspor-impor, dan peningkatan infrastruktur perdagangan untuk mempermudah proses ekspor. Yang selanjutnya itu dukungan keuangan. Pemerintah dapat memberikan dukungan keuangan berupa kredit ekspor, asuransi kredit ekspor, atau bantuan keuangan lainnya untuk memfasilitasi kegiatan ekspor tersebut. Materi selanjutnya yaitu menganalisis mengenai kecenderungan perdagangan luar negeri pada era globalisasi. Dalam era globalisasi, terdapat kecenderungan peningkatan perdagangan luar negeri sebagai akibat dari integrasi ekonomi antar negara. Namun dalam era globalisasi, perdagangan luar negeri juga dapat membawa tantangan, terutama terkait dengan persaingan global, fluktuasi mata uang, dan ketidakpastian ekonomi global. Oleh karena itu, kebijakan yang tepat dalam menghadapi tekanan neraca pembayaran seperti depresiasi mata uang, proteksionisme yang bijaksana, dan peningkatan tingkat tabungan. Materi selanjutnya itu tentang menganalisis mengenai hutang luar negeri dan hubungannya dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Indonesia. Hubungan antara hutang luar negeri dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Indonesia saling terkait. Perkembangan perdagangan luar negeri dapat mempengaruhi besarnya hutang luar negeri suatu negara. Sementara kondisi neraca pembayaran Indonesia atau NPI mencerminkan keseimbangan antara transaksi ekonomi internasional dan dapat mempengaruhi kemampuan suatu negara dalam membayar utang luar negerinya. Materi selanjutnya yaitu tentang menganalisis NPI berdasarkan komponen dan tujuan kebijakan NPI. Komponen NPI atau komponen neraca pembayaran Indonesia, transaksi berjalan dan transaksi modal. Dapat saudara lihat di PPT di samping. Komponen transaksi berjalan terdiri dari perdagangan barang,
jasa-jasa, dan penghasilan serta transfer. Yang kedua yaitu komponen transaksi modal. Pada umumnya mengalami surplus menunjukkan adanya kebutuhan dana dari luar negeri. Selanjutnya yaitu tujuan kebijakan NPI atau Neraca Pembayaran Indonesia, meliputi upaya untuk mengurangi tekanan terhadap NPI atau Neraca Pembayaran Indonesia, memperkuat posisi cadangan devisa Indonesia, serta menjaga keseimbangan transaksi ekonomi internasional. Langkah-langkah kebijakan yang dapat diambil meliputi peningkatan surplus NPI dan pengelolaan defisit transaksi berjalan dan peningkatan surplus transaksi modal. Selain itu, kebijakan juga dapat difokuskan pada upaya untuk mengurangi defisit transaksi berjalanan non-migasí dan memperkuat surplus transaksi berjalan migas, serta memperkuat surplus transaksi modal untuk memenuhi kebutuhan dana dari luar negeri. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.